jari kaki kiri itu yang dekat harimau, Pak. Ini kan jarinya lagi ngadep ke kita. Iya, iya. Kita geser juga, ini seolah-olah jari itu ngadepnya tetap ke kita terus, Pak. Iya, betul ya. Seolah-olah ngikut, Pak, jari. Betul ya. Ngikutin kita. Iya, serius. Halo Sobat Jalan, kali ini kita walking stroll ke Keraton Kasipuhan Cirebon, keraton tertua di Indonesia yang dibangun tahun 1529. Bersama Kang Febri, pemandu dari keraton, kita jelajahi tempat bersejarah yang penuh makna di setiap bangunan dan filosofinya. Loket tiket masuk pintu utama Keraton Kasipuhan Cirebon. Assalamualaikum. Kita coba masuk di sini. Ada absen pemandunya juga tuh. Ini sih Kak. Bayar berapa Mas? Oh dari atas dia mau kesini nggak? Iya mau kesini. Dalam agung. Oh bedanya nih. Silakan, Pak, tiketnya. Bedanya apa Pak ini? Kalau tiket terusan satu nih yang 20.000 nih area dan museum pusaka. Kalau yang 25.000 ini ada 3 lokasi, area, museum pusaka, sama Keraton Pakungwati yang ada sumur-sumur itu, Pak. Istana Awal ini, Pak. Ada tempat itikaf. Kalau ini? Ini tiket terusan 3 sama 25.000-nya. Gimana? Beda ya? Lokasi, area, museum pusaka, museum Alotus ini nonton film sejarah, Pak. Oh. Yang beliin aja lah ya. Tiket terusan 2. Tiket terusan 2 Kang? Museum jam terusan 5. 2. Kalau areanya 24 jam. Satu orang doang. Makasih Bang. Ya, Assalamualaikum. Oke. Wah ini pakai ini ya, unik ya. Oh gitu. Baju. Tiket ya Pak ya. Pakai belangkon. Iya belangkon. Melancar Pak. Depan keratonnya Pak. Iya. Bapak siapa namanya? Oh Pak Febri Pak. Pak Didi. Salam Didi. silaturahmi. Iya. Ini kan Ini bangunannya ini Demak ya, pengaruh Demak ya kayak ini jadi kan. memang ini perpaduan Pak ya. Jadi gapura ini kan namanya gapura Adi Bentar ya. Adi Nah, ini Bentar. bergaya arsitektur Majapahit Pak. Iya, Model seni Balinya juga ada. Iya. Ini, ya. Ini bagian depan keraton ini namanya Siti Inggil Pak. Siti Inggil ya. Nah, ini bangunan yang didirikan pada tahun 1529 Masehi Pak. Ini 1500. 1529 Pak, 29. pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Siti Inggil ini bagian depan keraton, Ya. dulu itu semacam kayak podium Pak, Betul. menyaksikan acara yang digelar di alun-alun depan ini Pak. Oh, Nah oke. ini alun-alunnya namanya Sangkalabuana ya. Oh ini yang alun-alun tuh yang itu tuh. Iya, Itu memang asli juga bangunannya. Kalau bangunan itu sih Pak baru Pak ya. Baru ya. Tapi kalau Yang menyerupai inilah ya. Iya, karena yang kayak gapura-gapura Iya, itu ha. Pak. Tapi kalau alun-alun sih memang dari itu dulu dari Pak. dulu ya. Sudah ada ya dari dulu. Mm-mm. Nah di sebelah barat alun-alun ini ada masjid Pak. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ya. Nah ini SCR Sang Cipta Rasa ya. Oh beda namanya dengan masjid-masjid lain kan biasanya ada ya Arabnya gitu ini. Iya, Sang kalau Cipta ini Rasa. Sang Cipta Rasa nama Oke. masjidnya. Jadi Sang ini Penguasa. iya itu. betul penguasa ya. Sang penguasa, cipta ya aku ciptakan. Iya. Rasa ya kau rasakanlah Betul, kenikmatan betul. bersama. Iya. Kenapa nanti- ada keramik-keramiknya itu? Oh ya betul. Jadi ini keramik-keramik ini Pak dari Belanda dan juga ada yang dari Cina Pak ya. Kalau yang dari Belanda itu ada dua warna Pak. Di warna. Ada yang warna biru, juga ada yang warna coklat. Nah kalau yang warna biru itu gambarnya menggambarkan keadaan alam Pak Iya, di iya. negeri Belanda. Mm. Kalau yang warna coklatnya itu sumbernya dari Alkitab Pak, dari Oh, Bible ya. Bible. Nah adapun yang dari Cina itu yang bulat itu Pak, itu dari Cina. Itu. Karena istri dari Sultan dulu Cina ya, salah jadi satu itu ya. istri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Iya. Ada yang dari Cina, Putri Chinese. Ongkin ya. Putri Ongkin. Beliau putri Cina, Putri Kaisar Iya. Indo dari dinastinya dinasti Ming, Mbak. Ya. Nah ini ada bangunan-bangunan Pak di dalam kompleks Siti Inggil ini. Ini bangunannya namanya Mande Pak ya. Mande Mande itu itu. balai tanpa dinding. Iya. Kayak pendopo gitu Pak. Iya. Nah ini namanya Mande Malang Semirang. Itu difungsikan untuk tempat
duduknya sultan di sini, permaisuri, keluarga. Nyantai-nyantai ya? Menyaksikan acara yang digelar di alun-alun Sangkala Buana tadi, Pak. Dan acara yang digelar itu latihan berkuda, Pak, sambil memanah, kemudian sambil melempar tombak, latihan perang, baris berbaris, apel besar, pentas perayaan negara diadakan di alun-alun. Nah, ini untuk sultan, permaisuri, keluarga di sini. Nah, yang di tengah itu mandi pengiring, Pak. Tempat duduknya para pengiring-pengiring raja, keluarga pengiring sultan. Oh, ada tempat sendiri ya? Ada tempat tersendiri. Walaupun kalau kita lihat dari segi bangunan, Pak, ya, ini mengandung unsur budaya Hindu gitu. Tapi filosofinya ini mengandung ajaran-ajaran Islam, Pak. Seperti tiang-tiang yang ada di Mandi Malang Semirang ini, Pak. Kalau kita hitung nih tiangnya berjumlah 20 tiang. Dan 20 tiang ini melambangkan 20 sifat wajib Allah. Juga di bagian tengahnya ini, Pak, ada 6 tiang berukir ya. 3 tiang di atas, 3 tiang di bawah. Nah, ini melambangkan rukun iman. Nah, itu yang yang kecil tuh apa? Itu Mandi Pandawa 5, Pak. Tempat duduknya pejabat pengawal pribadi sultan, para panglima, Pak. Panglima ya. Nah, itu berjumlah 5 tiang melambangkan rukun Islam. Kemudian di sebelah sana ada Mandi Karsemen, Pak. Karsemen artinya kesenian. Jadi di situ tempat dimainkannya gamelan, Pak. Masih aktif sampai sekarang, gamelannya masih dimainkan. Ini yang kayak gini, gamelannya kayak gini nih suaranya. Pak. Ini gamelannya namanya gamelan sekaten, Pak. Sekaten. Usia gamelannya sudah kurang lebih 600 tahun. Itu hadiah dari Demak, Pak, dari Sultan ketiga Demak, Sultan Trenggono. Nama gamelannya gamelan sekaten ya. Nah, yang tadi Mandi Pengiring, Pak, ya, yang ini, Pak, terdapat jumlah tiangnya ini ada 8 tiang, Pak. Ini melambangkan 8 penjuru arah mata angin, Pak. Yang 5 tiang itu melambangkan rukun Islam ya. Tempat duduknya pejabat pengawal pribadi. Nama mandinya Pandawa 5, Pak, ya. Ini diambil Pandawa dari kisah pewayangan Pandawa ya. Juga ini ada Mandi Semar Tinanduh, Pak. Tempat duduknya penasehat-penasehat raja. Itu berjumlah 2 tiang. Melambangkan 2 kalimat syahadat lain, syahadat tauhid dan syahadat. Nah, ini ada batu ya, Pak, ya. Ini batu apa? Yoni. Ini batu yang melambangkan Adam Hawa, laki-laki perempuan. Adam Hawa. Jadi ini artinya melambangkan Adam Hawa, ini simbol kehidupan turun-temurun. Juga ini melambangkan simbol kesuburan duniawi. Karena ini semacam kayak alat, Pak, buat tempat tumbuk padi atau membuat makanan khas Cirebon, Pak. Ini kalau di Jakarta Monasnya tuh, Pak, yang menjulang tinggi ke atas lingga. Betul. Yoni ya. Ini apa nih, latihan doang nih? Ini pendopo pengada. Jadi dulu tempat tugasnya 5 aparatur keraton, Pak, di sini. 5 pejabat. Itu diantaranya camat dalem ya, Demang dalem, lurah dalem, tom dalem, dan laskar dalem. Jadi kalau ada tamu yang masuk dulu tuh melapor, Pak, ke 5 aparatur yang di sini, dicek di sini. Jadi ini tempat security checknya. Oh, jauh juga ya, maksudnya luas juga ya nih? Luas, Pak, ini totalnya 25 hektar. 25 hektar, besar. Kayaknya di Jogja kalah lah. Ini besar kali ini. Lebih tua ini, Pak. Lebih tua ini? Lebih tua ini. Namanya dinamakan Kasepuhan. Jadi Ka itu nama tempat, sepuh diambil dari bahasa Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tinggal nunjukin tiket yang tadi aja, Pak. Joko Widodo. Ya, diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi, Pak. Nah, ini kurang lebih ada 2.000 ya, Pak, ya. Si benda-bendanya beragam, Pak. Ada jenis-jenis pedang, tombak. Yang ini jenis pedang nih, Pak. Ini pedang suduk, pedang para prajurit Kesultanan Cirebon untuk perang, Pak, dulu ini. Suduk. Ini jenis pedang ini beragam juga. Ada pedang suduk, ada pedang lameng ya, ada pedang sabet. Banyak ya macamnya ya. Abad 16 ini, Pak. Gila. Ada abad 16, ada abad 17. Nah, ini yang era pembuatan Pajajaran. Ini asli ya? Asli, Bapak, ini. Besinya juga besi aji, Pak, besi tua, Pak. Ini unik ya, congkrang. Oh ya, ada cangak, ada kudi, juga ini ada apa nih, keris congkrang. Ini keris empu sombro yang ada pejetannya, Pak. Jadi ada apa? Pejetan itu waktu empu bikin kan gini, Pak. Nah, itu ada bekas sidik jarinya, Pak. Itu Pejetan. Nah, ini yang bilahnya lurus, Pak. Kan ada yang lekuk. Betul, ada yang lekuk ya. Luk ya, ini yang lurus nih, Pak. Termasuk keris brojol juga memang pakemnya lurus, Pak. Nah, ini era Cirebon awal. Masa Sunan Gunung Jati sampai Panembahan Ratu Pakumbati kedua.
Kayak ada jenis badik, ada jenis tombak Pak. Iya, iya. Ah, Wih, baduknya kerennya nih. ini badik yang di atas, ini jenis tombak. Iya. Oh, ini tombak. Tombak. Nah, yang ini juga tombak nih Pak, yang kecil tuh Kecil, Pak. oh iya, Seperti lucu daun ya. tuh Pak. Keboteki. Ya, namanya juga tombak godong suruh. Godong Pak. suruh. Artinya apa? Karena kayak daun Pak. Bila Oke. mata tombaknya itu Pak. Mm-mm. Kalau yang kecil biasanya digunakan untuk jimatan Pak, untuk ageman. Gitu. Mm-mm. Nah ini jenis pedang sabet. prajurit Pak. Prajurit. Tapi ini pedang sabet ya. Pedang sabet. Dulu digunakan untuk perang Mm-mm. oleh para prajurit Keraton Kasepuhan. Itu perang lawan Abad POC ya? 17 Belanda Pak. Belanda kan? Belanda ini abad 17 ya. Kan ini handle-nya tapi sudah ada pengaruh model Eropa nih Pak Iya, iya, handle-nya. iya. Jadi waktu VOC masuk, ini gimana kondisi kesultanan di sini? Apakah VOC juga ya perang juga tuh Pak dengan apa namanya Belanda juga Mm-mm. dengan Portugis juga Pak. Iya. Dengan Portugis. Jepang nggak? Waktu perang Sunda Kelapa. Oh, Sunda Kelapa. Itu kan Fatahila, Fatahila, betul, panglima betul. perang Betul, betul, Pangeran Jakarta Betul, gelarnya. betul. Nah ini peti Ini dari peti Mesir, Pak. Mesir, ya. Dari Mesir, jadi waktu Sunan Gunung Jati hijrah ya, membawa perbekalan koper zaman dulu lah Pak ini. Kalau yang motif kerang ini dari Mesir. Mesir. Yang ini uang kepeng Cina Pak, uang koin Cina dibikin sanggar. Oh iya iya betul kecil-kecil gitu. Betul Jadi betul. mangkoknya Cina abad Mm-mm, 15. woi. Nah kalau ukirannya model mantingan Pak, ini Kama Sutra Pak. Kama Sutra. Ini Kama Sutra ya. Kama Sutra Waduh. Pak. Iya. Oke, Nah di Keraton Pojokin. Kasepuhan ini Pak kita punya ikon kereta Singa Barong. Ini keren Ini yang asli nih Pak keretanya ini. Kalau Keren, yang keren. asli ini dibuat tahun 1549 Pak. Tahun 1549. Iya. Nah, ini Kereta bagian-bagian Singa Barong. tubuh keretanya Pak terdiri dari 3 binatang nih Pak menjadi satu. Nah itu ada belalai gajah, kemudian ada kepala naga, sayap sama badannya sejenis buruk Pak, binatang Bintang bersayap. buruk ya. Nah itu sebetulnya melambangkan simbol-simbol persahabatan. Iya iya. Jadi belalai gajah itu melambangkan Cirebon bersahabat dengan India Pak, yang berkebudayaan Hindu. Kemudian kepala naga itu melambangkan persahabatan dengan Cina Iya, yang iya, iya. berkebudayaan Buddha ya. Sayap dan badannya itu dengan Timur Tengah Pak yang berkebudayaan Islam. Dan ketiga unsur kebudayaan itu disimbolkan dengan adanya senjata trisula Pak di belalai gajahnya Wow. itu Pak. Iya iya iya. Tri 3 sulat tajam. Maksudnya 3 ketajaman ini bukan tajamnya senjata Pak, tapi tajamnya alam pikiran manusia yang berupa cipta, rasa dan karsa. Betul, betul. Ini hasil cipta. Ini Itu ada hasil dari karya dengan kulit menggunakan kerbau rasa. apa tuh Kang? Bahan dari kulit kerbau. Ininya Pak, apa namanya? Oh ininya nih. Apa Buat namanya? narik keretanya, Narik keretanya. Pak ya. Oh. Terus ditariknya bukan sama kuda nih Pak, tapi sama 4 ekor kerbau bule albino ya, yang Oke. Oh, kulitnya ada kerbau bule albino warna Iya, putih. Yang warna putih itu, Oh. 4 ekor. Iya. Iya iya iya. Dan yang unik lagi nih Pak, kalau Iya. jalan, ini sayapnya bisa begini Pak. Serius? Seolah-olah terbang. Itu memang ada yang gerakan bisa Ada digerakkan gitu. sistem hidroliknya. Oh. Lidahnya itu bisa keluar masuk. Unik kan Pak ya? Iya unik-unik. Nah, ini dilengkapi. Nggak pernah dijalani lagi ya. Keren lagi nih Pak, sudah dilengkapi power steering ini Pak. Oh mantap ya. Sudah ada power steering ya. Mm-mm. Rodanya Pak itu membentuk payung. Betul betul. Dilapisi. Iya rodanya kayak payung ya. Dilapisi lempengan besi itu Pak. Itu kalau jalanan becek, airnya nggak nyiprat ke dalam Pak, Iya, tidak iya, iya. mengotori badan kereta Pak. Betul ya. Betul betul. Ini khusus kendaraannya sultan. Nggak pernah dipakai lagi ya ini ya. Sudah tidak Pak. Ini bawahnya sudah disanggah. Terakhir kereta ini digunakan tahun 1942 Pak, sebelum kemerdekaan. Iya. Nggak ada apa sih namanya yang dibuat lagi apa namanya? Ada yang replikanya. Replikanya? Yang replikanya di belakang ada Oh. Pak. Yang masih dipakai sampai sekarang Pak. Itu untuk acara ulang tahun Cirebon. Kebetulan bertepatan di tahun baru Islam. Dipakai lah ya itu. Iya, masih digunakan. Nah, ini yang gamelan degung Pak dari Banten. 1426. 1426 ya. Gamelan sekaten yang sebelah kanannya Pak. Nah, itu yang Iya. tadi masih dimainkan di Sitinggil di Mande Karsmen. Nah, itu gong sekaten atau gong saketi Pak. Saketi. Gong saketi, gong suka hati Pak. Suka Tadi kan hati. gong Orang suka ya. itu orang berbunga hatinya. Iya betul betul. Ada seneng. Wow. Apa bedanya gamelan sini dengan yang Jawa? Saya rasa Sama aja ya? iya sebetulnya kalau dari ini ya Pak ya. Cuman hanya ketika dimainkan itu beda.
bunyinya ya. Kalau tari topeng yang seperti ada Iya. yang hadiah-hadiah Pak dari India, dari Mongolia yang Itu dari itu apa yang digantung sana? Baju ya? Apa itu baju zirah, baju harnas hasil rampasan perang Oh. Portugis. Iya. Nah ini lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Siliwangi. Pajajaran Pak. Seperti ini lah ya. Wah, Iya. mukanya seperti ini gitu dulu ya. Wallahu a'lam. Walau alam ya. Kalau ini dari hasil mimpi, pelukisnya bernama Bapak Rido, Rido. yang lukisnya dari Garut. Memang lukisannya ini kalau kita lihat mata Pak ya, itu kan kayak lagi natap kita terus. Betul betul. Sama jari kaki kiri itu yang dekat harimau Pak. Ini kan jarinya lagi ngadep ke kita. Iya iya. Kita geser juga nih seolah-olah jari itu ngadepnya tetap ke kita terus. Pak. Iya betul ya. Seolah-olah ngikut Pak jari. Betul betul ya. Ngikutin kita. Iya serius. Iya iya betul. Ih. Iya ya. Unik ya Pak ya. Unik. Itu harimaunya betul ya, memang ada pendamping harimau. Mau Pak. Nah ini kan simbol juga. Kalau kirata bahasa ya, dalam kirata bahasa, maksudnya kirata bahasa itu dikira-kira pas, dikira-kira nyata gitu. Maung-maung kan manusia unggul Pak. Iya iya. Maung. Iya. Nah, ini alat kesenian debus Pak dari Banten. Oh. Debus untuk magical attraction. Batu peluru bandil ini meriam ya. Nah, kesenian debus. Nebus. Ini tombak-tombak. Nah, ini dari rampasan perang Pak. Iya. Dari Portugis pedang-pedangnya. Nah, juga ada. Ini dapatnya dari mana Kang? Memang disimpan gitu? Iya, ketika hasil rampasan kan tentara Portugis mati diambil oleh prajurit kita kan Pak. Nah kalau ini Ini samurai ya? Bukan? Kayak samurai sih memang panjang nih ya. Iya. Pedang tapi ini Pak. Iya pedangnya. Ini senjata pusaka seserahan Pak dari masyarakat yang sudah tidak mau ngurusnya tuh Pak. Nah, daripada dibuang, saya Iya, kasih iya, aja iya. buat di keraton biar ada Betul, yang betul, rawat, betul. ada yang ngurus. Oke ya. Wow. Ini juga dari masyarakat ya? Sama dari masyarakat. Tengkorak kepala buaya Tengkorak putih. Kepala buaya putih Pak dari Ini? Sungai Krian. Banteng nih? Tengkorak kepala Hilang? bantengnya dipindahkan Pak di situ Pak. Oh itu. Nah, itu ada. Iya iya iya. Ini dari alas loyang Indramayu Pak, hasil buruan. Iya iya iya. Ini yang tadi yang replika ini? Bukan? Ini yang Ini ya? replika ya. Kalau yang replika dibuat tahun 1996. Ini masih dipakai ya? Ini yang masih digunakan. Ini masih bergerak juga sayapnya ya? Sama Pak. Sama ya. persis Pak. Sama persis. Yang buat siapa? Kalau ini pengrajinnya dari Kedawung Pak. Kedawung. Kedawung itu di mana? Kedawung Cirebon. Oh, Cirebon. Yang Bisa. replika ya. Lebih kecil ya replikanya. Ini ada situs nih Pak, situs Siraradeno. Dulunya gedung jimat Pak. Iya, iya, Untuk iya. nyimpen pusaka-pusaka Iya, Kesultanan iya. Cirebon di sini. Nggak dirawat itu memang karena VOC yang menghancurkan. Sudah lama. Ini kan abad 14. Tinggal sisa reruntuhan, sisa Iya, iya. puing-puing. Bangunannya ada pengaruh mana nih? Sama juga tadi? Sama tadi perpaduan itu. Perpaduan itu ya? Kan kalau keramik-keramik dari Dutch Belanda. Dutch Belanda. Blue ya Pak. Iya. Loh, kenapa Dutch Belanda masuk? Ya memang dulu Belanda membawa misi juga kan. Oh. Kayak misi glory, gospel. Mm-mm. God, gitu. Nah itu sebelah kanan pendopo lunjuk. Yang unjuk itu dari kata unjukan, tempat petunjuk mas, tempat Oh. informasi, Iya, iya, juga iya. tempat tugasnya staf harian keraton, resepsionisnya. lah. Resepsionis ya? Nah dari pendopo lunjuk nanti diarahkan nunggu di sini nih. Ini pendopo Sri Manganti namanya. Sri, Ruang tunggu lah ya iya, istilahnya. Sri itu memiliki arti raja. Iya, iya, iya. Manganti menanti. Jadi tempat nunggunya tamu-tamu raja. Iya, Yang iya, ingin iya. menghadap raja, waiting roomnya di sini. Betul, betul. Setelah sudah ada keputusan, baru nanti diarahkan ke istana nih. Istana. Ini istananya. Cuma kita ke istana ini kan tidak bisa ke dalam ya Kang ya. Hanya di bagian Ini boleh? depan. Dipakai aja kan. Nggak apa-apa ya. Di bagian Assalamualaikum. depannya aja. Nah itu kan pintu ini dibukanya setahun 2 kali nih mas. Oh, itu. Setahun 2 kali itu di bulan Maulid ya ada tradisi panjang jimat memperingati kelahiran Nabi dan juga Salam. di 2 Sawal itu ada acara open house 2 Sawal. Nah, ini jadi setahun 2 kali itu di bulan tadi ya. Iya, iya, iya. Kita hanya bisa ngintip aja. Ngintip ini istilahnya itu ya, apa sih namanya? Singgasana. Singgasana ya. Wow, keren Singgasana yang paling ujung di belakang bendera merah putih ya itu masih ada pondasi tangga lagi naik ke atas. Nggak boleh masuk ya ini. Iya, iya. Sumur Agung tuh yang Agung, 7 iya. sumber kejayaan.
ada satu sumur yang memang sudah ditutup Mas Didi. Kenapa ditutup? Dulu mengandung gas bumi Mas. Oh. Bau gas beracun jadi ditutup Mm-mm. sumurnya. Kenapa bisa timbul muncul itu, Mas? Nah itu kurang paham tuh Mas Iya. Didi saya. Ini kolam. Oh ya ini Sumur. balon pesucen ya, kolam Oh. pesucen dulu buat cuci kaki, cuci muka Mas Didi sebelum Iya, iya, masuk iya. ke Keraton Pakumbati tempat bersihnya di sini. Mm-mm. Pesucen tuh pesucian. maksudnya Sucian, gitu. betul. Pesucian. Assalamualaikum. Nah ini sumur, sorry, pohon beringin Mas Didi. Beringin ya. Ih, besar banget pohon beringin. Ratusan tahun. Tapi kali. daunnya udah rubah tuh Mas Didi, bukan beringin lagi, pohon Oh loa. iya ya, daunnya. kenapa ya gitu ya? Karena kena gabung apa sih istilahnya? Apa? Kayak parasit gitu, bukan? Apa jadi dia Apa mungkin ketumpangan Oh. pohon loa? Iya, atau ketumpangan kan? bagaimana? Iya. Tapi akar sih kan tetap dari beringin itu. Iya. Cuma daunnya aja. Hmm. Nah ini pohon soka. Soka. Soka besar. Nah di bawah pohon soka ini sumur sokanya nih Mas Didi. Soka. Yang tadi sudah ditutup itu Mas. Yang itu ya tadi. Sumur soka atau sumur upas. Yang Upas tadi tuh sudah tutup. artinya racun. Iya. Karena mengandung gas bumi, ya bau gas beracun jadi ditutup sumur. Mm-mm. Nah itu sumur 7 Mas. Sumur Satu 7. sumur ada 7 mata air di dalam sumur. Oh. Ya, caranya dinamakan. sumur Dulu 7. belum bentuk sumur gini kali ya, masih atau udah begini. Ya beda dulu sih masih Iya. masih pakai bata-bata itu. Enggak pakai Ada sumur. khasiatnya nggak? Ini biasanya Mas Didi kalau siraman pengantin gitu Mas Didi. Oh, Atau misalnya bikin rumah tuh masih di susuhunan yang di atas tuh. Iya. Genteng tuh ya. Nah, itu kan disiram nih pakai air dari sumur 7. Iya. Atau yang hamil 7 bulanan tuh. Siraman Disiraman 7 itu ya. bulan, iya. Ya. Nah, ini Paseban, bangunan Paseban dulu Paseban. tempat musyawarah Mas ini. Oh, tempat musyawarah. Paseban tempat Mm-mm. bermusyawarah. Nah, ini yang istana awal nih. Istana awal. Luas ya. Pamekasan, Harus lepas kaki. Ya. Keraton dalam Agung Pakumbati. Lepas sepatu ya. Iya, kalau ke sana kan, tapi kalau hanya di sini. Oh, ya, Assalamualaikum. iya. Oke. Oh, Ini iya. Pamilasan tempat itikafnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, yang sebelah kanannya tempat itikafnya Pangeran Cakrabuana. Nah, yang Sebelah di sana. depan itu istana awal, Mas Didi. Oh, Nah, kecil ya. Ya, tinggal sisa reruntuhan, Mas. Oh, Sisa- itu kayak rumah gitu mungkin dulu, bukan? Iya, Hmm. istana-istana itu tempat tinggal. Iya. Nah, sebelah kanan yang di pojok sana ada Hmm. sumur Sumur. Kejayaan. Kebudayaan. Setelah Sobat Jalan, itulah perjalanan kita hari ini menelusuri Keraton Kasipuhan Cirebon, keraton tertua di Indonesia yang menyimpan jejak panjang sejarah Kesultanan Cirebon. Mulai dari Gapura Adi Bentar, Siti Inggil hingga Museum Pusaka dan Dalam Agung Pakumbati, semuanya menghadirkan cerita luar biasa tentang kebesaran budaya dan spiritualitas leluhur kita. Meski sebagian area istana hanya bisa dibuka saat acara khusus, tapi atmosfernya sudah cukup membuat kita bangga dengan warisan sejarah bangsa ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya bersama Walking Stroll Indonesia, belusukan budaya dan sejarah Indonesia yang bikin bangga.